Selamat jumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Ya, ini sangat menarik ya. Untuk pagi hari ini kita meresensi majalah kolom dengan judul Bagong Jadi Ratu. Ini kami tulis sendiri beberapa waktu lalu tentang cerita Bagong Jadi Ratu. Nah, tapi ada kaitannya dengan beberapa hilangnya aset negara kita. Tapi saya ceritakan dulu kenapa Bagong jadi ratu. Ya, suatu ketika Drupadi Permaisuri Amarta hilang. Ya, kedaton geger sekaligus bersedih. Drupadi hilang, Prabu Yudhistira mencari-cari, tidak ketemu-ketemu. Ya, dicuri orang. Nah, maka diutuslah Arjuna dan Werkudara untuk mencari Permaisuri Drupadi. Nah, konsultasilah Werkudara sama Arjuna ke Durna. Nah, untuk menjadi tumbal maka harus dibunuh Bagong. Nah, ini Durna itu kalau memberi rekomendasi begitu, ya. Bagong harus mati untuk menemukan Drupadi. Maka karena Werkudara itu muridnya yaitu muridnya dari Guru Durna, maka dipatuhi. Maka Werkudara sama Arjuna mencari Bagong ke tempat tinggalnya, yaitu ke Karangkedempel. Nah, maka Arjuna dan Werkudara ke Karangkedempel ketemu Semar. Nah, mencarilah Bagong untuk menjadi tumbal dalam pencarian Drupadi. Maka Bagong disuruh menghilang oleh Semar sebelum diberikan kepada Arjuna dan Werkudara. Nah, maka Bagong kemudian pergi menghilang. Ya, tetapi karena ketahuan maka dikejar Bagong sampai turun jurang. Ya, jatuh ke dalam jurang, maka Werkudara yakin kalau Bagong telah mati. Nah, tetapi apa yang terjadi? Bagong ketemu Narada, ditemukan di dasar jurang, yaitu ketemu Narada. Nah, setelah itu Bagong, kenapa kamu kok sampai lari-lari jatuh ke jurang? Nah, Bagong cerita kalau dia akan dibunuh Arjuna dan Werkudara. Maka singkat cerita, Bagong diberi tugas oleh Narada untuk berjalan ke arah barat. Nanti akan ketemu namanya Raja Kolosreng. Ya. Siapakah Raja Kolosreng itu? Yaitu raja yang menyembunyikan Drupadi. Nah, inilah keanehan ya. Orang yang dituduh mencuri Drupadi, tapi malah justru nanti Bagong yang membawa pulang Drupadi. Nah, singkat cerita, Bagong menemui Raja Kolosreng dan terjadilah peperangan. Nah, sebelum terjadi peperangan, yang namanya Bagong ini diberi pusaka oleh Narada, namanya pusaka ajian tumbal untuk menjadikan dia sakti mandraguna bisa mengalahkan Kolosreng. Ya, itulah kenapa Bagong itu memang punakawan yang lucu, tetapi punya kesaktian yang sangat sakti mandraguna, bisa mengalahkan Prabu Kolosreng yang mencuri Drupadi tersebut.
Nah, dia diberi jejuluk Bawor Sari, nah, Prabu Patekel Bawor Sari. Nah, ketika sudah bisa mengalahkan Kolosereng, maka ya namanya lucu, namanya Bagong lucu, ya dia akan lucu juga, berperan menjadi Prabu Bawor Sari tadi, yaitu akan memperistri, ya Pak, akan memperistri Arjuna dan Werkudara. Ya, dianggap Arjuna dan Werkudara itu perempuan yang sangat cantik oleh Bawor Sari. Nah, maka Bawor Sari ke Amarta untuk melamar Werkudara dan Arjuna. Nah, inilah dipermalukannya Arjuna dan Werkudara. Nah, maka di situ tidak bisa mengalahkan. Bawor Sari ini sangat sakti. Dan Arjuna, Werkudara itu kan orang paling sakti di Amarta. Tapi tidak bisa mengalahkan Prabu Bawor Sari. Ya. Nah, di manakah Drupadi? Drupadi diumpetke atau disembunyikan di Cupu Manik atau disembunyikan oleh Bawor Sari. Nah, maka tidak ada yang bisa mengalahkan Bawor Sari. Bawor Sari akan memperistri Werkudara dan Arjuna. Jadi dipermalukan betul. Dikatakan Arjuna dan Werkudara adalah perempuan cantik oleh Bawor Sari. Jadi pewayangan sangat geger. Kenapa sangat geger? Karena Arjuna dan Werkudara itu adalah kesatria Amarta yang sangat sakti mandraguna, tidak bisa mengalahkan Prabu Bawor Sari. Nah, tapi apa yang terjadi? Malah justru yang bisa mengalahkan Bawor Sari atas petunjuk Krishna adalah Gareng. Nah, maka terjadi peperangan antara Gareng dan Bawor Sari. Nah, Bawor Sari akhirnya dikalahkan oleh Gareng dan terjadilah perubahan wajah. Ternyata Bawor Sari adalah Bagong. Nah, itulah cerita menarik. Nah, setelah cerita itu, maka apa yang terjadi dalam dunia nyata? Tadi kan dunia wayang. Bagong menjadi Prabu Bawor Sari yang tidak bisa dikalahkan oleh Werkudara dan Arjuna, tapi justru bisa dikalahkan Gareng. Bagong yang dituduh mencuri Drupadi, tapi malah justru yang membawa pulang Drupadi. Nah, setelah dikalahkan Gareng, Bagong mengeluarkan Drupadi. Nah, Drupadi cerita bahwa yang mencuri dirinya adalah bukan Bagong, tetapi Kolosereng. Yang bisa mengalahkan Kolosereng siapa? Adalah Bagong. Nah, itulah kisah lucu, nyata, dan bisa aktual. Aktualnya bagaimana? Kita lihat. Sekarang aktualisasi cerita itu kita bisa melihat APBN kita, saya ibaratkan Drupadi, yaitu permaisuri, betapa itu menjadi kiasan bahwa betapa besarnya Drupadi bagi Amarta, seorang permaisuri yang mencari saja satria Werkudara dan Arjuna, tapi tidak bisa mengembalikan. Nah, maka yang bisa mengembalikan adalah Bagong, hanya sebagai punakawan. Nah, bagaimana kok bisa mengibaratkan APBN itu Drupadi? Kita lihat, APBN kita hilang, ya, dimakan Kolosereng atau Prabu yang sakti mandraguna, tapi para kesatria tidak bisa mengalahkan. Nah, itulah kisahnya. Bagong adalah tokoh yang paling tajam kritiknya, ibarat media massa yang paling berani menyiarkan kasus-kasus korupsi, maka harus dimatikan. Nah, Bagong harus dimatikan karena sering mengungkap masalah korupsi. Itulah makna kenapa Durna merekomendasikan bahwa Bagong harus
menjadi tumbal. Maka Durna itu mungkin sebagai gurunya para koruptor. Maka ya itulah. Nah, maka Bagong adalah tokoh yang paling tajam kritiknya, ibarat media massa yang paling berani menyiarkan kasus-kasus korupsi, maka harus dimatikan. Itulah makna kenapa Durna merekomendasikan bahwa Bagong harus dijadikan tumbal. Sudah barang tentu perlu ada yang dikorbankan, bahkan biaya pencarian fakta ya, siapakah yang mencuri APBN itu biayanya lebih besar. Negara berkorban untuk mendirikan institusi pemberantasan korupsi, membangun peradilan korupsi, menyusun regulasi, menerjunkan para tukang negosiasi, dan lain sebagainya, biayanya sangat mahal. Nah, itu diibaratkan bagaimana sampai menerjunkan Arjuna dan Werkudara ini. Kenapa begitu mahal untuk memberantas korupsi? Karena pelaku korupsi adalah para petinggi dengan mekanisme kolusi. Terkadang tindakan korupsi dilindungi oleh konstitusi dan regulasi. Sama-sama perbuatan maling, tetapi konstitusi dan regulasi tidak boleh mengatakan korupsi sama dengan maling. Dulu pernah, koruptor kan bukan maling, maka penjaranya tersendiri. Nah, mestinya ya koruptor itu ya dijadikan satu dengan maling, dijadikan satu dengan copet, disatukan satu dengan ya itu, sehingga tidak punya tempat yang indah di penjara gitu ya. Sama saja maling-maling yang sangat besar mungkin malah lebih jelek daripada maling biasa penjaranya. Bagong dianggap bodoh dan tak diperhitungkan dalam jajaran sang pamomong, tetapi ia paling berani bicara belak-belakan. Nah, orang yang suka nonton wayang pasti tahu Bagong itu belak-belakan, tidak bisa bosok, dia terus terang. Nah, gitu ya. Bagong ternyata yang mampu memberantas korupsi. Bagong mampu menemukan di mana APBN dikorupsi oleh siapa, kemudian dikembalikan ke kas negara. Nah, ini kalau Indonesia ini banyak Bagong ya, kemudian menjadi Prabu yang bisa mengalahkan Kolosereng. Nah, di sini kan yang mencuri APBN kan namanya Kolosereng. Yang APBN itu kami ibaratkan Drupadi tadi. Nah, maka Bawarsari ini yang sangat menarik. Nah, adakah di Indonesia yang menjadi Bawarsari? Nah, itu karena Bagong mendapatkan ya Bathara Narada yang menjalankan, yang memberi perintah, yang memberi kesaktian, yang menemukan tempat di mana Kolosereng itu berada. Nah, itulah. Nah, adakah Narada di Indonesia yang bisa memberi kesaktian kepada para Bagong, yang bisa menunjukkan di mana letak koruptor berada dan bagaimana koruptor kalah dengan Bagong? Itu jika ada Narada yang memberi kesaktian kepada para pemberantas korupsi. Prabu Tegal menyuruh patihnya untuk melamar Arjuna dan Werkudara, mengundang arti bahwa kesatrian jika tidak mampu memberantas korupsi sama saja kehilangan kesatriannya. Arjuna dan Werkudara sebutan sebagai satria wirang atau penegak hukum, tetapi tidak mampu memberantas korupsi. Nah, ini Indonesia banyak satria tapi satria wirang. Satria wirang itu apa? Wirang itu artinya dipermalukan, gitu ya. Itulah kalau Indonesia banyak satria tapi satria wirang. Wirang itu sebutan yang sangat buruk dalam pewayangan. Bagaimana Arjuna yang begitu sakti mandraguna, Werkudara yang sakti mandraguna kalah dengan Bawarsari. Nah, itulah yang disebut dengan apa namanya, ketika orang sakti tapi salah arah, itu namanya wirang. Pesan yang bisa diambil meskipun hanya sebentar, Bagong pantas jadi raja karena mampu mengalahkan koruptor. Bukan sebaliknya, mendapat anugerah sebagai Prabu malah justru menjadi koruptor. Nah, jadi banyak
kesatria ya yang jadi koruptor, tapi justru Bagong yang memberantasnya. Banyak satria yang tidak korupsi tapi malah mau menangkap Bagong. Nah, itulah Indonesia. Mungkin saya buat yang demikian itu untuk menjadi pelajaran bahwa kita ini adalah bagian dari Bagong atau bagian dari Werkudara yang dipermalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.